Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna dari jurusan Perbankan Syariah angkatan 2021 UIN Alauddin Makassar. Nah, di sini saya akan membahas terkait teori dan konsep dasar keuangan syariah. Adapun role lingkup keuangan syariah yaitu ekonomi Islam adalah bagian integral dari agama Islam dan terbangun berdasarkan prinsip-prinsip agama sebagai bagian dari agama Islam. Ekonomi Islam mengikuti dan mengacu pada ajaran agama dalam berbagai aspeknya. Islam dilihat sebagai sebuah sistem kehidupan yang menyediakan pedoman lengkap untuk kehidupan manusia, termasuk dalam ranah ekonomi. Ada aturan-aturan yang bersifat tetap dan universal, sementara beberapa lainnya disesuaikan dengan konteks dan situasi tertentu. Adapun masalah-masalah pokok yang menjadi ruang lingkup ekonomi menurut para pakar mencakup yaitu yang pertama, jenis barang dan jasa yang diproduksi serta sistemnya. Yang kedua, sistem distribusi, untuk siapa barang itu dan untuk siapa jasa itu. Yang ketiga, efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi. Dan yang terakhir yaitu inflasi, resesi, dan depresi. Selanjutnya, filosofi keuangan syariah. Filsafat ekonomi merupakan pandangan utama dalam bidang ekonomi yang dapat berbeda-beda tergantung pada aturan agama atau aliran pemikiran tertentu. Sebagai contoh, penganut filsafat kapitalis masih mempercayai adanya Tuhan, tetapi mereka meyakini bahwa Tuhan menciptakan alam dan mengatur hukum alam tanpa campur tangan langsung dalam urusan ekonomi. Semua keputusan ekonomi diambil oleh individu-individu. Oleh karena itu, dalam perspektif filosofis ini, peran manusia sangat sentral, dan pandangan ini dapat disebut sebagai pandangan individualisme manusia. Selanjutnya, prinsip hukum dan moral dalam keuangan Islam. Yang pertama yaitu tauhid dan persaudaraan. Yang kedua, larangan riba. Yang ketiga, pembagian risiko. Yang keempat yaitu larangan spekulatif. Dan yang kelima, kontrak atau perjanjian. Selanjutnya, implikasi hukum dan moral Islam dalam aktivitas ekonomi dan keuangan yaitu ada dua. Yang pertama, implikasi hukum muamalah tijari dan implikasi hukum muamalah tabarru. Selanjutnya, implementasi sistem keuangan Islam. Tujuan utamanya mencakup peningkatan kesejahteraan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang signifikan, pembagian pendapatan yang adil, kemakmuran yang wajar, stabilitas nilai mata uang, serta penghimpunan dan investasi tabungan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang memberikan hasil kepada semua pihak yang terlibat. Nah, selanjutnya, infrastruktur sistem keuangan Islam. Diperlukan suatu sistem tata kelola untuk memastikan pencapaian tujuan lembaga keuangan syariah atau LKS, serta untuk mengembangkan sektor perbankan dalam industri keuangan syariah di Indonesia. Sistem tata kelola lembaga keuangan Islam memiliki perbedaan yang mencolok dengan sistem tata kelola perbankan umum. Hal ini disebabkan oleh kewajiban lembaga keuangan syariah untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam semua produk, transaksi, praktik, dan tata kelola perbankan mereka. Itulah tadi pembahasan terkait teori dan konsep dasar keuangan syariah. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.